di Hulu Sungai Selatan tuh ada kampus Sekolah Tinggi Agama Islam. Oke. Nah, pertama ngeliat brosurnya itu tertarik sama Apa tulisannya atau nominal. apa nominalnya? Yes, Iya. Pengen banget bawa orang tua tuh ke tanah suci. Amin. That is nice. Bener-bener bagus sih cita-cita kamu. Sempet juga udah pemilihan. Tapi karena ada something. Oke, ada something. Jadi waktu itu akhirnya gagal. Gagal ya. Enggak apa-apa yuk. Memang harus merasakan gagal dulu kalau ingin sukses katanya. Iya. Wah, itu teman-teman ya quotes-nya mungkin. Seorang anak hidup bersama orang tua itu adalah salah satu hal yang sudah alami dijalani oleh semua orang. Tapi apa jadinya kalau masih di proses masa-masa menjelang dewasa harus berpisah dengan orang tua? Apalagi menjadi seorang wanita yang harus kuat bertahan hidup di provinsi orang lain atau bahkan daerah orang lain. So kita akan kulik bagaimana inspirasi seorang wanita yang tentunya sungguh sangat kuat bagaimana hidup menjauh dari orang tua. Bersama Soaibi, inilah Potspirasi. Ayu Nabila. Yes. Halo. Hai. Sehat nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Yuk sebelum kita berbicara lebih lanjut sesuai dengan opening saya tadi kan kita ngebahas tentang gimana hidup jauh dari orang tua. Apa inspirasi yang dipakai, bagaimana memotivasi diri. Sebelum kita bicara lebih lanjut, kenalin diri dulu deh. Sudah cantik ya kan, tinggi dan lain-lain. Boleh ke kamera lihat deh. Oke. Hai. Saya Ayu Nabila. Kelahiran Kota Waringin Barat. 31 Mei 2002, Kalimantan Tengah. Sekarang kuliah di Kandangan di Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Kandangan. Waduh, nice banget nih. Artinya kan ya boleh lah beda provinsi, tapi kan dari jarak sangat jauh dengan orang tua ya kan. Apalagi ini seorang wanita. Kalau seorang wanita kan kalau cowok ya terserah ya dilepas ya, ibaratnya dia bisa berkembang sendiri. Tapi ini seorang wanita, gimana ceritanya tuh yuk? Sebelumnya boleh dijelasin dulu nggak? Sekarang tinggal di mana? Apakah ngekos atau bagaimana? Sekarang tinggalnya sama kakak di Hamalau. Di Hamalau ya, nama daerahnya Hamalau ya. Oke, di sana Ayu tinggal, tapi sepertinya nggak mulus-mulus amat mungkin ya. Kita nggak tahu ya. Gimana tuh yuk? Boleh sebelum kita berbicara lebih lanjut tuh. Dari silsilah keluarga dulu boleh jelasin. Anak keberapa, saudara berapa gitu? Ayu anak ketiga dari 4 bersaudara. Yang pertama itu kakak Ayu laki-laki, tinggalnya di Kalimantan Tengah. Yang kedua kakak Ayu perempuan, yang sekarang sama Ayu, tinggal bareng Ayu. Kemudian yang ketiga Ayu sendiri, dan yang terakhir itu adik laki-laki masih kelas 6 SD. Masih kelas 6 SD ya. Sepertinya yuk mungkin karena memang harus hidup bersama kakak, gak mungkin kan, mungkin kita hanya sekadar tidur bangun ngerjain tugas, tidur bangun ngerjain tugas. Pasti ada sesuatu feedback yang mungkin harus kita kasih ke kakak. Gimana tuh, berupa uang atau tenaga tuh bagaimana tuh yuk? Lebih ke tenaga sih kak. Oke, gimana tuh ceritanya? Kalau Ayu sendiri sih lebih ke, kan kakak Ayu jualan kedai kayak gitu, jadi bantu-bantu aja sih di kedai. Oke, bantu-bantu dikit ya istilahnya. Nah, semampunya. Semampunya ya. Tapi bukan itu yang pengen kita kulik lebih lanjut, tapi keinginan seorang Ayu Nabila, gimana dia termotivasi dirinya supaya bisa hidup sendiri, menjauh dari orang tua lah, istilahnya jauh dari, terserah ya kasih sayang orang tua dan bagaimana, mungkin masih video call dan lain sebagainya. Sedikit deh jelasin gimana prosesnya jadi kamu sampai terpisah dengan orang tua. Bukan berarti bukan berarti cerai atau lah, bukan ya. Tapi kenapa bisa sampai di titik sekarang? Awalnya pindah ke Kota Hulu Sungai Selatan ini kelas 2 Madrasah Aliyah. Awalnya datang sama orang tua juga. Kemudian orang tua balik lagi setelah lulus Aliyah. Kemudian Ayu di sini ngelanjutin kuliah, tinggalnya sama kakak. Tinggalnya sama kakak. Berarti gara-gara mungkin ada itu orang tua yang balik ke Kalimantan Tengah karena ada pekerjaan atau bagaimana? Ya, ada kerjaan. Karena alhamdulillah dapat pekerjaan di sana. Tapi kenapa yuk kamu gak pengen lanjut ikut orang tua balik lagi ke Kalimantan Tengah? Karena pertama Ayu ngerasa potensi Ayu bisa digali di Hulu Sungai Selatan. Kemudian kedua punya impian besar. Punya impian besar yang dimana kayaknya kalau Ayu kuliah di sini
kayak oke aja gitu. Oke. Berarti feeling kita kayak bener sih. Kalau seseorang yang pengen berkembang, ini Ayu kan memang keren banget sih. Dia memang menjauh dari orang tua, tapi dia merasa feelingnya di kota kita, di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kota Kandangan ini, dia punya ada potensi yang bisa dikembangkan dalam diri. Yes. Mungkin seperti itu ya Ayu. Ini entah dengan insting dan bagaimana Ayu merasa, boleh dijelasin gak Ayu? Kenapa kamu merasa yakin kamu akan berkembang di sini? Kamu bisa sukses lah kalimatnya mungkin. Ya, awalnya itu karena memang pertama pas Ayu tahu bahwasannya di Hulu Sungai Selatan tuh ada kampus Sekolah Tinggi Agama Islam. Oke. Nah, pertama ngeliat brosurnya tuh tertarik sama Apa tulisannya atau nominal. apa nominalnya? Yes. Iya. Kemudian Ayu pikir selama kita kuliah sungguh-sungguh, kita ibaratnya tuh nggak peduli kuliahnya tuh di mana, atas nama kuliah universitas apa, asalkan kita punya niat dan keyakinan kesungguhan. Ayu yakin sama diri sendiri bahwa bisa, nggak kalah sama yang kuliah dan sekolah di tempat yang yang ibaratnya populernya tinggi. Oke nih buat teman-teman yang punya mindset seperti ini. Aduh aku kalau kuliah ke tempat yang ibaratnya enggak banget nih untuk dibanggain sama teman-teman. Bukan begitu konsepnya. Saya sependapat dengan apa yang dikatakan Ayu. Kuliah dimanapun kalian berada dengan kampus yang mungkin atapnya bolong dan lain-lain. Tapi intinya kan ya adalah ilmunya ya kan ilmunya Kak? Dan kitanya yang pengen berubah. Benar banget itu buat teman-teman. Nah ini edukasi buat kita semua ya kan. Nah jadi Ayu merasa seperti itu. Yuk sebelum itu cita-cita kamu apa sih Yuk? Ada gak punya impian suatu saat? Pasti ada gambaran dong untuk seorang Ayu Nabila. Untuk saat ini kah? Iya. Untuk saat ini impian Ayu cukup besar sih. Oke, ceritain tuh. Dari ya kalau awal-awal dulu mimpi tuh turun naik. Banyak pengennya. Kalau sekarang tuh ya pengennya lulus kuliah bisa dapat pekerjaan, kerja menghasilkan uang yang halal, ngebahagiain orang tua. Dan Ayu punya mimpi yang bikin Ayu kuat sampai sekarang. What is that? Bisa diceritain nggak? Aduh. Nggak apa-apa. Gak apa-apa Yuk, kali aja kan bisa yang lain juga terinspirasi, pasti dong. Tisu, boleh tisu. Tim lempar aja. Yes, makasih. Oke. Dia memang agak perlu ditonjol ya kan supaya ini kayaknya harus gede nih, harus yang bagus istilahnya kan kalau sudah dengan proses seperti ini. Nah, ini buat teman-teman yang merasa dirinya nggak strong amat, apalagi cewek merasa minder atau insecure. Ini ada loh orang yang mungkin merasa harusnya dia insecure dengan juga orang tua, kuliahnya di kabupaten kita. Dia bahkan sepede itu untuk bisa mengatakan, loh kita nggak kalah loh dengan ibu kota provinsi kita. Yuk, tadi lanjutin yuk. Apa kira-kira cita-citanya Yuk? Lebih ke mimpi sih. Bertahan sampai sekarang pasti buat orang tua. Pengen banget bawa orang tua tuh ke tanah suci. Amin. That is nice. Benar-benar bagus sih cita-cita kamu. Whatever dengan caranya, dengan pekerjaan yang bagaimana tetap dengan prinsip yang halal ya Ayu ya. Tapi yang ingin sangat mulia ya kan. Kita memang gak bisa ya kan membiayai orang tua dari kayak kita lagi kecil, ngasih susu, ngasih makanan, bubur dan lain sebagainya. Tapi setidaknya kita bisa mengobati hati orang tua kita. Itu yang mungkin bisa kita pelajari bersama dari seorang Ayu Nabila. Nice banget sih. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk teman-teman semuanya. Yang nonton nih. Nice ya. Ayo pokoknya apapun mimpi kamu, kalau selama kamu masih positif dengan apa yang ingin kamu raih, believe me, mungkin kita sama-sama masih berproses nih Yuk. Tapi yakin aja kita akan sampai nanti di titik kita akan bisa membanggakan mereka, orang tua kita. Mumpung masih ada orang tua ya kan. Yuk kita sambil santai, lanjut Yuk. Boleh diceritain gak Yuk? Ada gak cerita lucu mungkin waktu masih jauh dari orang tua, kuliahnya mungkin ada hal-hal yang menarik mungkin. Ini kan Ayu juga sebagai seorang duta prodi katanya. Wih keren banget nih. Boleh diceritain tuh Yuk, gimana, adakah hal-hal lucu sampai jadi seorang duta prodi? Hal-hal lucu. Sebelumnya di SMA ataupun aliyah, Ayu termasuk siswa yang kurang aktif
di sekolah. Oke. Cuman beberapa kegiatan aja sih yang kayak diikutin tapi kadang enggak, kadang iya kayak gitu. Pas masuk kuliah ngerasa kayaknya masa mau gini-gini aja gitu. Nggak ada pengalaman. Kayak pengen nyari sesuatu yang baru. Terus akhirnya memberanikan diri keluar dari zona nyaman. Awalnya ikut organisasi kampus. Kemudian dari organisasi kampus? Yes, organisasi kampus itu ngerasa kayaknya bisa nih dikembangkan lagi gitu. Intinya keluar dari zona nyaman itu bikin Ayu berani dan bikin Ayu tegar sampai sekarang. Wow, berarti keluar dari zona nyaman menjadi salah satu kunci Ayu ya, untuk bisa di tahap kita tidak. Ya kalau kita berbicara tentang mensukses dengan omset ratusan juta mungkin ya itu dilihat dari TV juga banyak ya kan. Tapi cukup dengan seseorang yang pengen keluar dari zona nyaman sehingga menjadi kuat seperti sekarang. Pasti ya kan Ayu berada itu dipilih atau bagaimana ceritanya jadi duta kampus atau menjadi kepercayaan nih ceritanya? Untuk duta kampus sendiri jujur sebenarnya duta kampus di Sekolah Tinggi Agama Islam itu Kak melalui pemilihan. Jadi mengupload video di YouTube, kemudian ada like, ada komen, kemudian ada juga jurinya yang ibaratnya memilih seperti itu. Tapi karena prodi perbankan syariah di Stay Darul Uloom Kandangan itu prodi baru, mahasiswa-mahasiswinya juga masih kurang. Kemudian dapat informasi dari ketua prodinya tuh suruh kirim videonya ya sekarang. Jadi jam 8 tuh dihubungin, terakhir pengumpulan jam 10 videonya. Jam malam atau siang? Iya, malam. Yes. Berarti harus bikin selama kurang lebih 2 jam. Iya, dan itu bikin video plus ngeditnya. Udah ngeditnya. Iya. Wow. Karena awalnya belum ada niat untuk ke duta gitu. Masuk dunia perdutaan mungkin ya istilahnya. Ayo, tadi kan udah sedikit cerita ya kan tentang menjadi seorang duta prodi ya, prodi kampus ya istilahnya. Itu adalah salah satu yang memang membanggakan sudah. Ayu ini kan salah satu batu loncatan nih buat Ayu. Ada nggak mungkin setelah ini yang baru pertama kan pemilihan duta yang pertama. Ada nggak nanti unek-unek atau kepikiran pengen meningkatkan lagi ke jenjang yang lebih tinggi lagi menjadi Nananggalo atau duta yang lain lagi? Ada nggak mungkin? Ada, pasti ada. Kayak udah cinta sama ruang lingkup itu. Jadi rasa itu ada. Sempet juga udah pemilihan. Tapi karena ada something. Jadi waktu itu akhirnya gagal. Gagal ya. Nggak apa-apa yuk. Memang harus merasakan gagal dulu kalau ingin sukses katanya. Wah itu teman-teman ya quotes-nya mungkin ya. Gimana kita mau merasakan sukses kalau kita nggak pernah gagal dulu? Harus gagal dulu. Tapi nggak juga harus langsung aja gagal enggak ya. Tapi istilahnya yuk kita belajar untuk mengetahui rasanya gagal dulu baru kita di situ untuk bangkit. Ayo harus tetap jaga terus soal yang kayak gitu ya. Berarti tetap harus bangkit untuk nextnya. Yuk ini kan sudah banyak nih prestasi pencapaian selama berpisah dengan orang tua. Ayo gimana ceritanya? Ada nggak cerita dengan orang tua atas pencapaiannya jadi duta kampus mungkin atau berhasil ikut magang di radio Amadik FM mungkin? Ada nggak cerita-cerita seperti itu? Iya, setiap kegiatan itu Ayu suka cerita sih emang melalui telepon ataupun video call. Pasti Ayu cerita kayak di kampus misalnya dapat seperti beberapa bulan yang lalu prestasi putri PKMD Ayu cerita, duta prodi Ayu cerita, bahkan magang pun Ayu cerita. Kayak semuanya itu tetap Ayu ceritain meskipun jauh. Itulah salah satu mungkin orang tua tetap menjadi tempat bersandar kita ya sebelum memang memiliki suami ya. Oke. Nice banget sih itu tentang tetap bercerita orang tua karena dari situ mungkin beliau selalu mendoakan entah itu orang tua ayah atau ayah atau ibu ya mungkin tetap akan mendoakan kita semoga kita berhasil ya entah jalan bagaimana yang kita pilih selalu. Yuk kangen nggak selama ini waktu menjauh dari orang tua apalagi kan berkegiatan sendiri dan kalau ditanya kangen atau enggak pasti kangen ya. Ayu yakin setiap orang yang jauh dari orang tua pasti kangen sama orang tuanya termasuk Ayu.
Tapi Ayu merasa nggak ada kelebihannya selama kita jauh dari orang tua dengan yang kita masih bersama orang tua? Maksudnya entah Ayu merasa lebih strong atau merasa lebih mandiri mungkin? Ada nggak gitu? Pasti. Ceritain dong. Kalau ditanya gimana pas bedanya gitu ya? Oke. Pas jauh sama orang tua, Ayu lebih ngerasa kayak bisa memanajemen diri sendiri. Yang awalnya bergantung sama mama, sama papa, akhirnya bisa lebih mandiri. Mandiri dari kegiatan sehari-hari, mandiri dari pola hidup. Serba mandiri pokoknya. Terus berarti ada perubahan ya antara Ayu masih SD mungkin dengan pola hidupnya yang ada orang tua, makan disediain, dengan sekarang yang sudah masuk dari SMA tadi ya, madrasah ya tadi madrasah. Ya, sampai dengan kuliah, berarti ada pola yang berubah nggak tuh Yu? Banyak banget ya. Iya ya. Oke. Terus kalau soal uang jajan Yu gimana Yu? Kalau uang jajan itu jujur nggak pernah dikirimin orang tua dan emang nggak pernah minta juga. Terkecuali memang dikirimin diem-diem. Jadi pernah juga kayak dikirimin tapi nggak bilang, tiba-tiba udah ada gitu. Tapi kalau untuk bulanan atau serbanya itu nggak pernah minta ataupun dikasih. The question is, di mana kamu dapat uang? Masa nggak mungkin dong nyolong uang? Enggak ya, Anda ya. Gimana dong dapatnya? Aduh, kalau untuk masalah uang kuliah, itu Ayuan sama kakak dan emang bantuin kakak. Jadi kuliah ditanggung kakak. Dengan Ayu nyalurin tenaga tadi ya untuk membantu. Berarti salah satu orang yang berjasa juga adalah kakak Ayu ya. Pasti. Gak mesti harus orang tua, tapi juga kakak Ayu yang ibaratnya, Ayu kasih apa nih, bantuan apa mungkin supaya kakak juga bisa bantu. Mungkin seperti itu ya. Nah jadi buat teman-teman, untuk aktivitas Ayu ini selain dia magang di radio, dia juga kerja jadi kedai. Di kedai itu kamu jadi koki atau gimana? Serbanya. Semuanya apa yang bisa ya. Apa yang bisa ya. Lakuin. Tapi disitulah terbentuknya karakter Ayu ya, mungkin kekuatan Ayu lahir dari situ. Alhamdulillah. Oke. Yuk saya ingin mencolek sedikit. Ada nggak kamu merasa iri dengan kehidupan teman-teman kamu yang ada orang tuanya mungkin yang ngasih uang jajan, yang bisa tidur dengan enak, sedangkan Ayu kan pagi-pagi harus bangun. Ada nggak kira-kira merasa iri atau Ayu malah bangga dengan diri Ayu? Iri pernah. Pernah ngerasa kok gini, kok nggak kayak gini. Tapi berjalannya waktu lebih mikir ke bersyukur deh gitu. Karena menurut Ayu ngeluh itu juga bukan jalan yang terbaik. Lebih ke sering bersyukur aja sih kalau Ayu, karena lebih aku bisa, tapi belum tentu dia bisa kayak aku. Berarti Ayu melihat ada nilai lebih lah yang dikasih Tuhan ke Ayu. Bahwasanya ini ladang buat Ayu belajar membentuk karakter Ayu. Mungkin seperti itu ya Yu. Wow, keren banget buat teman-teman semuanya. Nah, ini mungkin kita nanti Ayunya malah mewek lagi. Tapi sebelum itu, Ayu ada nggak satu pesan buat teman-teman? Sebelum pertanyaan terakhir ya, satu pesan buat teman-teman yang mungkin merasa down karena jauh dari orang tua, apalagi untuk cewek-cewek nih, atau ada orang yang berjuang juga, atau ada yang lebih di bawah lebih Ayu, mungkin tidak punya orang tua karena meninggal dan lain sebagainya. Ada nggak pesan supaya orang-orang yang di luar sana yang mungkin senasib dengan Ayu bisa bangkit dan strong dan optimis hidupnya seperti Ayu juga? Boleh deh ke kamera. Yang pertama, setiap orang yang jauh dari orang tua itu pasti meskipun sedikit bakal ngerasain rasanya nggak kayak orang. Tapi yakin kalau kamu itu, kita itu lebih dari yang kita pikirkan. Kita ngelihat diri kita kurang, tapi belum tentu orang ngelihat kita kurang. Justru di situ nilai plus dari kita. Terus juga mengeluh itu bukan solusi dari segalanya. Karena mengeluh itu akan cuman bakal bikin hidup kita
semakin lemah mungkin. Semakin tertekan. Semakin tertekan. Yes, sedangkan bersyukur itu bakal bikin kita lebih tegar. Oke. Ya. Itu ya mungkin ya. Nice nih buat teman-teman ya, istilahnya jangan mengeluh dan macam-macam sebagainya yang sudah disampaikan tadi, tetap kuat buat teman-teman semuanya. Nice banget untuk Ayu. Yang terakhir nih yo. Yes. Kita bermain seandainya. Saya paling suka nih main seandainya. Seandainya Ayu bisa kembali ke masa lalu, berbicara dengan Ayu di umur yang masa lalu lah pokoknya. Wow. Apa yang ingin Ayu sampaikan supaya Ayu mungkin pernah merasakan sedih atau merasakan yang namanya penyesalan. Ada nggak kira-kira? Ceritain dong. Entah itu hal lucu atau bagaimana? Kalau untuk masa lalu, ada nggak kira-kira? ada sih, tapi lebih ke sedih sih. Oh, sedih. Ayu penuh dengan lika-liku. Oke, penuh dengan lika-liku ya. Yes. Lebih ke waktu SMP sih. Kayak pas lagi turun-turunnya orang tua. Lebih kurang memanajemen waktu. Karena waktu itu Ayu lebih mikirnya tuh bisa ngasilin uang daripada sekolah. Oke. Berarti mungkin gak peduli tentang pendidikan ya? Lebih tepatnya seperti itu. Nah mungkin itu yang pengen Ayu sampaikan ke Ayu yang dulu ya. Waktu masih SMP tadi ya. Kalau seandainya bisa kembali ke masa lalu. Yes. Oke. Ada lagi yuk? Ada itu ya? Itu aja sih kayaknya. Udah hampir naik lagi nih. Oke, terima kasih Ayu ya sudah bergabung bersama kita ya di podcast Potspirasi hari ini. Ringan saja. Pokoknya ada sesuatu yang bisa kita ambil bersama. Buat semuanya dimanapun kalian berada, tetap menjadi positif, stay strong. Ingat kalau kalian memang, kalau kamu perlu orang-orang yang diajak untuk curhat, bagaimana kalau kamu lagi down? Ke orang tua mungkin? Kalau Ayu pribadi lebih jarang cerita sih, kalau yang masalah kayak lagi down, lagi sedih gitu jarang cerita. Oke. Tapi kalau saran Ayu sih lebih baik kalian cerita sih, karena kalau kalian nahan itu justru ibaratnya gak bisa ngeluarin. Lebih ke nangis sih kalau Ayu. Tapi nangis, ya? Ayu saranin sih cerita, entah itu ke orang-orang yang pasti kalian percaya sih. Oke. Nah itu ya, orang yang dipercaya, entah itu orang tua atau sahabat atau memang orang yang bahkan keluarga mungkin ya. Iya, bisa. Nah tentunya buat teman-teman tetap bangkit semua yang merasa saat ini sedang down. Kita gak usah sedih-sedih, langsung saja. Pengennya sih lanjut lagi sih, karena ibaratnya ini sudah jamnya, kita sudah durasi cukup aja sih untuk teman-teman semua untuk dengerin podcast ringan kita. Walaupun isinya ini mengangkat hal-hal yang berat dari seorang Ayu Nabila. Ayo nanti kita akan ngobrol lebih panjang lagi ya. Tapi untuk hari ini kita cukupkan saja Potspirasi hari ini bersama Ayu Nabila. Ayu Nabila. Oke. Dan ID. Inilah Potspirasi. Kita see you next time di Potspirasi berikutnya. Boom. Wuhui.